Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok yang membelah Pulau Jawa. Bukan karena gunung meletus bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Konon dalam ramalan Jayabaya pada tahun 2022 Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Sementara itu di ramalan Jayabaya ada kutipan yang mengatakan bahwa Gunung Semeru akan erupsi. Ungkapan yang ada di ramalan Jangka Jayabaya tersebut diartikan oleh sebagian masyarakat letusan gununglah yang kelak akan mengakibatkan Pulau Jawa terbelah menjadi dua bagian. Apalagi Gunung Semeru baru saja erupsi. Terang saja kejadian tersebut semakin memperkuat posisi ramalan yang diungkapkan oleh Prabu Jayabaya. Lantas bagaimanakah dengan fakta ilmiahnya? Jika dilihat dari letak geografis, Pulau Jawa memiliki kondisi yang bisa menyebabkan Pulau Jawa terbelah menjadi dua, namun bukan karena gunung meletus. Sebagian orang mungkin banyak yang penasaran apa yang menyebabkan ramalan Jayabaya begitu terlihat otentik dengan kejadian-kejadian khususnya di Pulau Jawa. Konon ini adalah salah satu kutipan dari ramalan Jayabaya. Akan ada seorang kesatria yang mampu membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Diakui maupun tidak, ramalan Jayabaya hingga saat ini telah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Bahkan di sebagian Pulau Jawa, masyarakatnya percaya ramalan Jayabaya suatu saat akan benar terjadi dan terbukti. Budi Prasetyo, praktisi geologi yang juga ahli dalam pembangkit listrik mengatakan, jika putusnya Pulau Jawa akan terjadi tidak lama lagi. Menurutnya, Pulau Jawa saat ini memiliki kondisi geografis yang memungkinkan untuk terbelah karena sebuah kepentingan. Terbelahnya Pulau Jawa yang diramalkan Jayabaya terkait dengan bencana banjir rob yang sering terjadi di laut utara Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui, rob adalah banjir yang disebabkan pasang air laut yang masuk ke daratan, dan sebagai solusinya, pemerintah perlu membuat kanal yang mampu mengalirkan air dari laut utara Jawa hingga laut selatan. Secara ilmiah, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua aliran sungai dan membuat terowongan bawah tanah. Jika rencana ini benar-benar terjadi, maka terbelahnya Pulau Jawa dipercaya akan membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat. Secara geografis, deretan kepulauan yang ada di Indonesia dimulai dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara menjadi bendungan besar yang menahan arus dari Laut Cina Selatan menuju Samudra Hindia. Akibatnya sering terjadi banjir rob di pesisir utara Pulau Jawa. Dalam penelitiannya, Budi Prasetyo menyebut jika proses pemutusan Pulau Jawa ini dapat dilakukan di sebelah barat Gunung Slamet. Secara geologi, hal ini sangat memungkinkan karena Sungai Pemali yang ada di Brebes serta Sungai Serayu yang ada di Banyumas dapat dihubungkan satu sama lain. Kesimpulannya, Pulau Jawa yang terbelah bukanlah akibat letusan Gunung Slamet, melainkan karena sengaja diputus. Jika proyek ini benar-benar akan dijalankan, tentu akan membutuhkan gabungan dari beberapa ilmuwan di Nusantara yang memungkinkan dapat terwujud di masa depan. Namun masyarakat di Jawa tidak sadar bahwa sesungguhnya Pulau Jawa sudah terbelah. Pulau Jawa sesungguhnya sudah terbelah. Apa faktanya? Faktanya adalah terjadinya perang Bubat pada tahun 1357 di alun-alun Bubat sebelah utara Trowulan yang menjadi pemicu Pulau Jawa terbelah. Perang Bubat merupakan perang antar keluarga kerajaan Sunda dan tentara kerajaan Majapahit. Bahkan peristiwa perang Bubat juga disebutkan dalam cerita Parahyanga, Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Hal itu disampaikan Pramal Deni Darko. Menurutnya,
Adanya perang bubat menjadi pemicu terjadinya Sunda dan Jawa. Denny Darko teringat saat masih kuliah di Bandung. Dia ditanya oleh orang Bandung, kapan pulang ke Jawa? Saya ingat waktu pertama kali datang ke Bandung. Saya kuliah waktu itu. Terus kemudian saya ditanya, kapan pulang ke Jawa? Seingat saya kan ini masih di Pulau Jawa. Kenapa orang Sunda bilang pulang ke Jawa? Ucap Denny Darko. Menurutnya, hal itu kemungkinan merupakan apa yang dimaksud oleh Prabu Jayabaya sebagai Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Denny Darko juga menyebutkan bahwa berdasarkan ramalan Jayabaya itu, bahwa ada gunung di Pulau Jawa jika meletus berdampak pada terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Ahli tarot itu mengatakan ramalan Jayabaya itu sejajar dengan ramalan Nostradamus yang tersohor di seluruh dunia. Dari catatan yang ada, Sri Maharaja Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Jayabaya terkenal dengan ramalannya Jangka Jayabaya. Ramalan ini beberapa sudah terbukti kebenarannya di era peradaban modern seperti saat ini. Ucapan-ucapannya Prabu Jayabaya yang dianggap sebagai ramalan masa depan ini bahkan disejajarkan dengan ramalan Nostradamus yang tersohor di seluruh dunia, ungkap Denny Darko. Dari kitab Jayabaya, bait ke-116 sang raja berucap, suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua. Dengan ramalan Jayabaya tersebut, kali ini banyak yang meyakini mitos Pulau Jawa akan terbelah akan terjadi. Ramalan yang dianggap sebentar lagi akan menjadi kenyataan adalah terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Lalu benarkah Gunung Semeru merupakan tanda-tanda terputusnya Pulau Jawa menjadi dua bagian? Ternyata gunung yang dimaksud akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua bukanlah Gunung Semeru, melainkan gunung yang lain. Walaupun yang dimaksud sendiri di ramalan Prabu Jayabaya ini bukanlah Gunung Semeru, melainkan Gunung Slamet, kata Denny Darko. Denny Darko pun menjelaskan isi ramalan Jayabaya yang menyebutkan terkait hal tersebut. Jadi dikatakan bahwa jika Gunung Slamet ini meletus, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, kata Denny Darko.